original song was written in New York City for New York City. Shalom NLC. Shalom. Good morning. Apa kabarnya hari ini? Baik. Aku harap semuanya dalam keadaan yang baik. So, are you ready to praise Jesus? Amin. Woo. For me. Chains are broken, my eyes are open. You're my leader Now, from the dark, now I'm running into your your light. Jesus turning into dancing. We shall praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. When chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have brought me out from the dark. Now I'm running into your love. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. I praise you forever. Praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from
praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, 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 Jesus, haleluya, amin. Kita bersyukur, amin, kita gak akan berhenti memuji menyembah Allah kita. Allah kita yang begitu baik sama kita, yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada di samping kita, no matter where we go, no matter how our story starts. We want to trust in Him, we want to obey His words, karena kita percaya bahwa He knows the best for us. Amen. He'll bring us His best plan. Hallelujah. Let's sing this song together. Let's worship in our hearts. Let's pour into this song. Hallelujah. Go my way, I know that this is not the end. I'm trusting you have better plans I haven't even dreamt of yet. I know that you are for me when everything against me. I put all my hope in you. Jesus, I will trust you. I will trust you. I know you never fail. I will trust you. I will trust you. I will trust in you. I know you never fail. I will trust you. Know how story ends, but I know that you finished it. I close my eyes and just let go and fall into my only hope. Say, there's safety in the falling when I surrender fully. I put all my hope in you, Jesus. Jesus, I will trust you. I will trust you. I know you never fail. I will trust you. Jesus, I will trust you. I will trust you. I know you never fail. I will trust you. I will, Jesus, I will, Now everything I know is God, you're in control. In every little detail, you are close. I'll never be alone here in the unknown. The power of your presence fills my soul. Everything I know is that you're in control. In every little detail, you are close. I will trust you. I know you never fail. I will trust you.
will trust you. I will trust you. I know you never fail. I will trust you. Jesus, I will. I will. 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 Yes, I will. Heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come. You know this song. Sing it with all our hearts. Open your heart for Jesus. Hallelujah. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. Sing it to our God. Sing it one more time. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. Do whatever you wanna do. Say whatever you wanna say. And move however you wanna move. And change whatever you wanna change. And do whatever you wanna do. Oh God, lead us along. Whatever you wanna say. And move however you wanna move, Jesus. And change whatever you wanna change. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm Terkadang ku tak sanggup menghadapi semua beban, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tak
Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun. Ku kan menyembahmu, Ku kan menyembahmu. jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasamu, dan ku pemegang janji. Ku tahu kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Bagai damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan.
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan kasarmu, ku tahu aku tersendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tak berserah, ku tahu aku tersendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan kami Tuhan, meskipun di waktu-waktu di mana kami kehilangan arah, di mana kami putus asa, di waktu di mana kami tidak mengerti Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus menguatkan kami untuk kami bisa trust and obey our God. Kami berdoa Tuhan, sebentar kami akan makan firman Tuhan. Biar kami siapkan hati dan pikiran kami dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, hari ini ya Bapa, kami tahu Tuhan Kau mau berbicara pada masing-masing kami, pada setiap kami. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa Kau yang ambil alih sepenuhnya Tuhan, menyampaikan firman hari ini. Biar apa yang disampaikan menjadi penguatan buat setiap kami, berbicara kuat pada setiap kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Right. Thank you, praise and worship team. Have a seat. Oke, kita masuk di bulan Mei, minggu kedua. Earlier this week, dengan judul tema bulanan Trust and Obey. With such coincidence, kita kehilangan salah satu sahabat dari NLC. Kita kehilangan salah satu pastor yang inspired us a lot in many ways, menginspirasi kita dalam banyak hal, dalam banyak situasi, dalam I think 4-5 tahun terakhir, lumayan reguler, Pastor Reddy Tiaulawan memberkati kita di berbagai kesempatan dan puji Tuhan, dia mengakhiri lombanya dengan kuat, mengakhiri lombanya sebagai pahlawan iman, mengakhiri lombanya, mengakhiri pertempurannya dengan baik, dan sudah berpulang. Dan kita berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, mendapat penguatan dari Tuhan, mendapatkan kasih dari komunitas yang ada, mendapatkan kasih dari orang-orang percaya, komunitas orang percaya yang ada di sekitarnya. Dan it's such a devastating news for every one of us. Hampir saja dia melayani di tempat ini terakhir, sebelum dia menyampaikan ke saya bahwa dia terkena COVID di sekitar awal April, dan within a month kita sudah melihat bagaimana Brother Radit berpulang dan finish his race. So I hope and I pray
that every one of us, kita juga bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik, mengakhiri pertandingan kita tanpa sliding back, tanpa lengah. Karena kita tidak tahu kapan pertandingan kita berakhir, yang kita tahu we have to finish strong. Kita harus mengakhiri dengan baik, kita harus mengakhiri pertandingan kita dengan iman yang kuat dalam Yesus Kristus. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh Pastor Radit. Oke, I hope setiap kita di bulan Trust and Obey ini melihat kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, melihat sebagaimana mungkin berbagai hal yang membuat kita mungkin mempertanyakan Tuhan, atau mungkin how can I obey, gimana caranya saya bisa taat dengan situasi yang berantakan seperti ini, gimana caranya saya bisa taat dalam situasi perapian seperti ini, gimana caranya saya bisa trust God ketika saya tidak bisa melihat Tuhan menjawab doa-doa saya. I'm glad you ask. Di sepanjang bulan ini saya tahu melalui saya yang terbatas, exactly the theme of this month is trust and obey. Oke, jadi di Yesaya 1 ayat 19, judul khotbah hari ini adalah Sinner, Sympathizer, and Soldier. Sinner, Sympathizer, Soldier. Jadi di Yesaya 1 ayat 19, saya bacakan aja. Yesaya 1 ayat 19 berkata seperti ini. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jika kamu bersedia dan taat, available, and obey, kamu akan memakan yang baik dari tanah ini. Kalau kamu mau taat kepadaku, kamu akan menikmati semua yang baik yang dihasilkan negerimu. Jadi di Yesaya 1 ayat 19, Yesaya lagi ngomong sama bangsa Yahudi waktu itu, lagi ngomong sama bangsa Israel, to be exact waktu itu, bahwa kalau kamu mau menurut dan mendengar, kamu akan memakan hasil baik dari tanah perjanjian. Interesting, karena kamu bisa ada di tanah perjanjian tapi tidak memakan hasil baik di tanah perjanjian. Karena kamu tidak turut dan tidak mau mendengar. Dengan kata lain seperti itu. Right? Kalau kamu mau taat kepadaku, kamu akan menikmati semua yang baik. Jika kamu bersedia dan taat, available and obedience. Interesting, karena banyak dari kita available, bahkan banyak dari kita tidak available di hari Minggu jam 10. Banyak dari kita yang tidak membuat diri kita available untuk ibadah cuma karena itu online. Banyak dari kita tidak membuat diri kita available untuk komsel karena itu membosankan. But even if you are available, kata Yesaya, kalau kamu nggak obey, kamu tidak akan menikmati buah baik yang diberikan dan dijanjikan Tuhan. Wow, standar kekristenan begitu tinggi. Tidak disangka betapa rendah kita menurunkan standar kekristenan di waktu-waktu seperti ini. If you are available and obey, available aja udah susah gitu hari-hari ini. Dengan berbagai alasan kita, dengan berbagai kesibukan kita, dengan berbagai berkat yang Tuhan berikan sama kita, dengan berbagai ladang yang lebih besar yang Tuhan berikan, kita tidak bisa membuat diri kita available buat Tuhan. Apalagi ya saya bilang available, bukan cuma available tapi juga obey. Guess what? Ada orang yang available bertahun-tahun tapi nggak pernah hidup dalam obedience. Wow, available buat khotbah tapi nggak pernah obedience. It's possible, kata Yesaya, kamu available tapi kamu nggak obey. Apalagi kamu tidak memberikan diri kamu available. Jadi poinnya dari Yesaya 1 ayat 19 untuk membuka khotbah hari ini adalah obedience. Ketaatan adalah kunci dari berkat. Ya, ketaatan adalah kunci dari berkat, dan setiap kita senang waktu kita dengar berkat, right? Karena waktu kita dengar berkat seperti biasa kita selalu berpikir mengenai sesuatu yang financial situation, promosi, dan lain sebagainya. Tapi I hope by now, hampir setiap khotbah saya sampaikan bahwa hey, berkat adalah to be set apart. Okay? Diberkati adalah to be set apart dari dunia untuk purpose-nya Tuhan. Gimana cara kamu di set apart, diberkati, dipisahkan untuk tujuan khusus adalah dengan kamu taat. Karena kita bisa melihat bahwa kalau kamu mau dipisahkan, kalau kamu mau menghidupi purpose kamu buat hidup, yang bukan cuma sekedar berapa penghasilan kamu dan berapa banyak aset kamu dan berapa keren, berapa banyak followers kamu. Kalau kamu mau dipisahkan untuk tujuan khususnya Tuhan, the purpose of God in your life, salah satunya adalah ketaatan. Itu adalah fondasi menuju that blessings. Ya, efek samping dari dipisahkan adalah kamu bisa dikasih banyak hal, kamu bisa dikasih many things untuk memperkuat kamu, untuk di posisi yang lebih baik, untuk influence others. But ketaatan adalah pintu menuju berkat. Kalau kita lihat di sini, kamu
Ketika pattern yang kita lihat di perjanjian lama, ketika orang-orang tidak taat atau memilih untuk tidak taat, mereka kehilangan kesempatan untuk to be set apart, untuk tujuan khusus. Musa, ketika memilih untuk tidak taat dan dengan marah dia memukul mata air, ketika dia berurusan dengan bangsa Israel yang super bebal, dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Can you imagine orang yang the purpose of his life is solely untuk bikin bangsa Israel merdeka dari Mesir dan masuk tanah perjanjian, dia sendiri tidak masuk tanah perjanjian karena ketidaktaatan. Interesting. Yunus chose disobedient dan dia tidak bisa enjoy the fruit of his ministry. Kamu bayangin ya, Yunus ngomong satu kalimat, satu kota bertobat. Right? Ya, Petrus habis Pentakosta berkhotbah 3.000 orang bertobat, benar. Yunus menyampaikan satu pesan Tuhan, satu Niniwe bertobat. But dia nggak bisa enjoy the fruit of his ministry karena tidak obey, karena dia choose disobedient. Meskipun dia di tanah perjanjian, meskipun ministrinya, panggilannya menghasilkan buah, he cannot enjoy that karena disobedient. Daud choose disobedient, dan setelah dia memilih ketidaktaatan, kerajaan Israel declining. Tidak berantakan pas Salomo cuma karena Daud itu cukup, berkenan di hati Tuhan. At least pas Salomo masih oke aja. After Salomo, it's declining all the way. Jadi setiap ketidaktaatan membuat kita bisa missing the mark untuk mencapai tujuan khusus. Hey, kenapa kita berpikir bahwa konsekuensi adalah milik perjanjian lama? Saya hidup di bawah hukum kasih karunia, tidak ada konsekuensi buat saya. Haleluya, amin. No, actually ketidaktaatan membuat kita missing the purpose of God in our lives. Dengan berbagai situasi, dengan berbagai konsekuensi, tidak berarti kamu tidak diselamatkan. Ini nggak ada hubungan sama kesalahan. Kalau kamu berpikir saya taat supaya saya selamat, you're wrong. I say it again, kalau kamu berpikir kalau saya taat supaya saya bisa masuk surga dan selamat, you are wrong. Bukan berarti kalau tidak taat masuk surga. No, I'm saying ketaatanmu tidak membuat kamu masuk surga. Ketaatanmu tidak membawa pada keselamatan. Kasih karunia Tuhan, kematian di atas kayu salib, zero of your efforts, itu yang bawa keselamatan. Oke? But kita nggak ngomong keselamatan, kita ngomong purposeful life, tujuan khusus buat setiap kamu, tailored fit buat setiap kamu. Ini kuncinya adalah obedience. Oke? Lanjut. Kita mulai di satu tokoh, kita belajar banyak tentang ketaatan atau counternya, yaitu ketidaktaatan. 1 Samuel 15 ayat 1. Kita buka 1 Samuel 15 ayat 1. Kita berkata seperti ini. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarlah bunyi firman Tuhan. Ini Samuel ngomong sama Saul. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Kemudian berikutnya ayat ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Ini Samuel berkata pada Saul. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Interesting. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi di sini 1 Samuel 15 ayat 3, pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpas segala yang ada padanya, jangan kasih belas kasihan, bunuh semuanya. Wow, wait. Kenapa? Ini Tuhan yang penuh kasih menyampaikan kepada Samuel hal yang seperti ini. It should cross your mind. Kenapa Tuhan kok gila banget ya? Tuhan yang di perjanjian lama beda sama perjanjian baru. Oh, mulai bikin teori konspirasi dan lain sebagainya. Until di ulangan 25 ayat 17. Ulangan 25 ayat 17 actually berkata seperti ini. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Jadi ceritanya lebih deep dari itu. Ceritanya orang Amalek ini bukan cuma ngalang-ngalangin bangsa Israel. Mereka cari kesempatan pas orang Israel lagi lemah-lemahnya, dihantam sama bangsa Amalek. Waktu mereka lelah dan lesu, barisan belakang di backstep sama Amalek. Segitu geramnya Tuhan pada bangsa Amalek ini.
when we think, wah Tuhan penuh kasih, Tuhan maha sabar, kita bikin sendiri kan. Tuhan kan gak pernah maha sabar, dia panjang sabar, betul? Tuhan panjang sabar sama bangsa Amalek, tapi bangsa Amalek kelakuannya kayak gini. Di backstep, bangsa Israel mati gitu kan, diserang dari belakang waktu mereka lagi on the lowest point of their lives. Dan Tuhan berkata di Samuel bahwa, hey, bunuh semua orang Amalek. Satu pun unta keledai jangan ada. Anak-anak semua bunuh. Dan kita mulai berpikir, Tuhan kok kayak gitu? Well, ada alasannya kenapa dia Tuhan dan kita creation gitu ya. Jadi suka-suka dia actually. Can you make a case against God? Seperti Ayub? Where were you waktu Tuhan meletakkan fondasi bumi ini, katanya. Kata Tuhan kan ke Ayub. Where were you waktu semua binatang lagi dibuat? Nggak ada, suka-suka dia. I think ada nggak perlu menginterpretasikan kayak bangsa ini Tuhan ini berbeda atau dan lain sebagainya. Dia Tuhan. We should worry, we should fear God. Kita harus takut karena Tuhan emang suka-suka Tuhan. Tapi interestingnya adalah karakter dia adalah trustworthy. Jadi we can trust in our God because He is love. Tindakan dia sama orang lain, tindakan dia yang sepertinya tidak adil sama orang yang cari Tuhan malah makin susah, orang yang menjauhi Tuhan malah makin kaya, dan kamu pakai kompas disayang Tuhan sama dengan kekayaan, dan kamu mulai bingung kan, ini ada orang yang cinta Tuhan setengah mati malah sakit. Kenapa ada orang yang jauh dari Tuhan malah makin kaya, mobilnya makin banyak, dan kamu bingung dan kamu mempertanyakan Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah memakai tolak ukur itu sebagai disayang atau tidak. Ulangan 25 ayat 17 dan 18. Tuhan bilang, ingat apa yang mereka lakukan, bunuh semuanya. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika seseorang hidup taat sama Tuhan, dari tidak taat sampai taat sama Tuhan, kalau saya bagi ada level of obedience, ada tingkat ketaatan nih. Kalau kita lihat dari bangsa Israel, kita lihat dari orang-orang yang ada di cerita ini. Oke. Pertama saya sebut levelnya adalah sinner, jadi pendosa. Oke. Pertama adalah levelnya sinner. Pendosa, saya tidak tertarik dengan hal yang Tuhan. Whatever. Tuhan gak bantu saya waktu saya bayar cicilan atau bayar listrik atau bayar air. Percuma Tuhan, percuma pelayanan. Buktinya aku tidak diberkati, aku tidak dilindungi, orang tuaku kena penyakit, sinner, tidak tertarik dengan hal yang Tuhan. Saya hidup dengan cara terbaik yang saya bisa dan saya tahu. Actually, kasihan. Ya kalau orang yang udah kenal Tuhan kemudian menjauh, ya udahlah ya, your choice. Tapi most sinners itu hidup dengan cara yang terbaik mereka tahu loh. It should move a compassion dari kamu orang percaya. Ketika everyone try to live their lives the best they know and they can. Tapi mereka belum dengar Tuhan. Makanya perlu kamu dan saya buat sampaikan, hey, kadang cara terbaik, kadang the best, you try to live your life the best way you can, the best way you know, and it's still not enough. But it's okay. Let me introduce you to Jesus. Right? Jadi para pendosa, jadi setiap kita adalah pendosa. Saya tidak bilang kemudian kamu berhenti jadi pendosa. No, saya bilang level ketaatannya di pendosa. Jadi tidak tertarik dengan hal yang Tuhan. Kalau kamu lihat, jadi kepentingan diri sendirinya masih tinggi, pengenalan Tuhan yang masih minimum. Saya nggak mau dengar semua hal yang rohani, itu sinner. Kemudian bergerak ke level berikutnya, ada sympathizer atau simpatisan. Ini saya tahu apa yang Tuhan mau, right? Saya tahu apa maunya Tuhan, terutama kalau kemauan Tuhan sesuai dengan kemauan saya. Betul? Karena kamu jadi kepala dan bukan ekor. Amin saudara, amin. Karena kemahmu akan mengembang ke kanan ke kiri. Amin saudara, amin. Karena masa depanmu adalah cerah dan penuh harapan, amin. Karena Yesus datang memberi hidup dalam kelimpahan, amin. Selama yang Tuhan mau align dengan yang saya mau, saya dengerin. Simpatisan. Saya siap untuk ikut Tuhan selama tidak banyak bertentangan dengan kenyamanan saya. Ini simpatisan. Ada area tertentu yang saya nyaman, saya ikut Tuhan. Area tertentu yang saya nggak nyaman, kasarnya nggak usah atur-atur gue, gitu kasarnya. Tapi nggak pernah ngomong kayak gitu, of course. Simpatisan, saya tahu apa yang Tuhan mau. Jadi pengenalan Tuhannya udah ada loh.
tahu akan apa yang mau jadi maunya Tuhan, kehendak Tuhannya udah ada. Tapi kepentingan diri sendiri masih fighting dan kadang-kadang masih menang. Ini simpatisan. Ketiga adalah soldier. Waktu kamu jadi tentara, saya tahu gambaran besar rencana Tuhan secara umum atas hidup saya. Saya tahu saya harus win which war. Saya tahu kenapa saya ditempatin di sini, tujuan saya apa. Itu pengetahuan, pengenalan akan Tuhannya ada di level yang baik. Dan kepentingan diri sendirinya di level yang sangat rendah. Karena gini, saya mau taat meskipun kadang saya nggak ngerti dan mempertanyakan keputusan Tuhan. Berapa banyak kalau kamu nonton film perang dan orang-orang ini, apalagi Band of Brothers itu my favorite series dulu. Jadi orang-orang ini mempertanyakan kayak kalau ada surgeon atau ada pemimpinnya yang agak bodoh, pengambilan keputusannya, they ask questions gitu, lu mau bunuh kita, nyuruh kayak begitu. It's a suicide mission gitu, tapi did they do it? They did. Because they're soldier. Saya nggak ngerti, ini bisa bikin mati, ini bisa bikin sakit, but I'll do it because I trust in the authority. Right? Saya mau taat meskipun saya nggak ngerti dan mempertanyakan. Susah nggak? Susah. Karena setiap orang, ini nggak ada orang yang nggak kepahitan diperlakukan kayak saya gitu kan, misal. Tapi ketika Tuhan bilang, hey, if you want to follow me, let go. Nah, lu, emang gampang Tuhan, lu gak pernah ngerasain sih, exactly, Tuhan cuma disalib, dia gak pernah ngerasain ditinggalin. Well, dia ngerasain ditinggalin kali 1000 gitu, actually. Saya mau taat meskipun saya kadang gak mengerti dan mempertanyakan, ini soldier. Ketika pengenalan akan Tuhan yang maksimum, kepentingan diri sendirinya minimum. Right? Kita cuma bisa taat yang level ini kalau kita percaya sama Tuhan. Bener gak? Kenapa tentara rela mati di medan perang? Karena mereka percaya, they believe the cause. They believe bahwa mereka melakukan sesuatu untuk bangsanya. They believe the cause, they do meskipun tidak masuk akal buat kepentingan mereka. So at the same thing, kalau kita implement ke Christianity, kalau kita percaya sama Tuhan, kita pasti obey. Saya ulang, kalau kita percaya sama Tuhan, kita pasti obey. Kenapa tentara rela mati? Mereka percaya mereka mati buat bangsanya. Betul? Mereka percaya bahwa yang disuruh battle mereka adalah the best battle that they can ever participate in. Gitu kan. That's soldier gitu. Dan ketika kita bilang, kamu percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Interesting. Karena kita seringkali choose tidak obey. Katanya percaya. Ketika yang Tuhan minta menyakiti kamu, ketika yang Tuhan minta membuat kamu gak nyaman, ketika yang Tuhan minta membuat kamu berdarah secara emosional, berdarah secara financial, berdarah secara mental, berdarah secara relational, would you do it? Ketika Tuhan bilang, hey, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak sepadan dengan orang percaya. Oh, saya ikut yang lain, tapi tidak yang ini. Tuhan tahu sendiri betapa sulitnya saya mencari pasangan. Udah dikasih, diminta lagi gitu kan. Abraham juga ngomong yang sama by the way. Betapa sulit Tuhan memenuhi janjinya untuk kasih anak, udah dikasih, diminta lagi. Apa yang dia lakukan? Dia lebih percaya Tuhan daripada apa yang Tuhan berikan. Interesting. Itu soldier. Dia tahu gambaran besar rencana Tuhan itu yang terbaik. Yang dia lakukan gak masuk akal, fine. Pengenalan dan takut akan Tuhan sudah jauh lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. So ini adalah level of obedience. So prinsip pertama, Tuhan menghendaki ketaatan meskipun tidak bisa kamu pahami. Kalau kamu jadi Saul, sadis banget bro, yang bener lu, bunuh semua nih, anak-anak juga, gila ya, gitu kan. Apa kata orang, Tuhannya bangsa Israel suruh bunuh anak-anak, bener, masuk akal, kalau dia ngomong kayak gitu. Saya nggak tahu dia humanis atau bukan. We know later bahwa dia nggak terlalu humanis sebenarnya. Tapi Tuhan menghendaki ketaatan meskipun kamu tidak paham. So all the sermons, semua khotbah yang kamu dengar tentang menjaga kekudusan pas pacaran, semua khotbah yang kamu dengar mengenai memberi saat kamu berkekurangan, semua khotbah yang kamu dengar mengenai let go meskipun sakit, itu Tuhan menghendaki ketaatan meskipun tidak bisa kita pahami. That's the first principle. Kita lanjut, ayat berikutnya ini makin lama makin seru ceritanya. Saul is always an interesting subject to learn from. Karena sebagian besar dari kita can identify ourselves dengan orang yang kayak Saul. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Shur.
yang di sebelah timur Mesir. They won. Mereka menang. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Dia nggak ada isu dengan bunuh anak-anak, men. Dia nggak ada isu dengan bunuh anak-anak. Kenapa Agag rajanya ditangkap hidup-hidup? Why? Ketika disuruh semuanya dibunuh, Agagnya dibiarkan hidup. Tetapi Saul dan rakyat itu, I'm gonna highlight this verse 15 ayat 9, ingat ya. Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. You need to know bahwa di masa itu, kalau kamu parade, kamu suka nonton film-film kolosal zaman dulu, ketika ada bangsa yang ngalahin atau film, I think the last movies, I think kayaknya Vikings atau Barbarians di Netflix, whatever. Pokoknya di masa-masa ancient times, kalau kamu nyerang, kalau ada bangsa dan bangsa berperang, dan rajanya dapat, terus kamu arak, itu the best achievement ever. Gitu. Itu setara sama update CEO di LinkedIn hari ini. You are the best leader ever gitu kan. Kalau kamu udah bawa nih raja nih, lihat nih Agag Agag di dalam kerangkeng gini dibawa-bawa kemana-mana. It's a huge achievement for Saul. Ini achievement besar buat Saul yang sebelumnya dia punya masalah security. Ya, dia paling tinggi, paling tampan, tapi dia punya masalah sekuritas dalam hidupnya, if you know, dengan masalah dia dengan Daud dan lain sebagainya, dia insecure orangnya. Jadi dengan menyelamatkan Agag dan mengarak Agag, dia lagi tell the world, see, this is me, this is my leadership, this is my kingship, this is how great my soldiers are. Ini betapa hebatnya tentara saya, betapa hebatnya saya sebagai panglima perang. Dia membawa Agag, kambing, domba, dan lembu-lembu terbaik. Nggak disebut di sini buat apa, tapi yang pasti dia bawa sejumlah hal tertentu itu. Kemudian firman Tuhan datang kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Gini guys, kalau Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya, kita sering ngomong amin kan to that verse, right? Bukankah artinya Tuhan bisa bilang, aku menyesal karena aku telah menjadikan Merrick, oh my God, karena dia berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku? You can change that Saul name to your name. Kamu suka mengidentifikasikan dirimu dengan Daud dan mengalahkan Goliatmu. What if hari ini kita mengidentifikasikan diri dengan Saul dan berkata dan lihat, aku menyesal karena aku telah menjadikan sebagai raja sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. So obedience is the key. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Berseru-seru ini kalau saya baca, ini dia mencoba bernegosiate. Dia mencoba, hey, can we move past this? Is forgiveness available for this guy? Dia kayak Samuel berseru-seru pada Tuhan semalam-malaman. Mencoba atone apa yang dilakukan oleh Saul. Okay? So, kenapa Saul gagal untuk taat? Next slide. Kenapa Saul gagal untuk taat? Kalau saya bagi ada beberapa hal penyebab kegagalan untuk hidup taat. Ya, ada 3 kalau saya coba bagi itu. Pertama, ketidaktahuan. Kamu tidak bisa taat to something that you don't know. Guys, kamu nggak bisa taat kepada sesuatu yang kamu nggak tahu. Kok kamu udah tanggal segini belum submit report? Siapa yang ngasih tahu gua gitu kan? Nggak ada yang ngasih tahu gua, tiba-tiba ditagih. Kesel kan? Kesel. Exactly, it's the same. Ketika kamu nggak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, ketika kamu nggak tahu firman Tuhan, hidup taat tuh asalnya dari mana gitu? Right? Ketika quote dan caption lebih engaging dari firman Tuhan buat kamu, ouch. Ketika quote dan caption di Instagram atau di Twitter atau dimanapun lebih engaging daripada baca firman Tuhan, kita missing Tuhan tuh maunya apa. Ketika kita banyak mendengar firman Tuhan, oh saya dengar khotbah ini, khotbah itu, saya dengar 15 service seminggu gitu kan. Fine, good for you. Tapi guess what? Banyak mendengar, sedikit merenung, sedikit mengaplikasikan, sama dengan tidak tahu. Karena Amsal berkata,
Barang siapa yang merenungkan firman itu siang dan malam, right? So merenungkan, meditating, evaluating the sermon, evaluating the verses, mengevaluasi firman Tuhan yang kamu dengar, mencoba tarik aplikasi apa yang harus saya lakukan berbeda seminggu ke depan, itu kuncinya. Karena dengar khotbah lebih banyak kadang-kali tidak membuat kamu lebih obey. Kalau dengar khotbah lebih banyak membuat kamu lebih obey, artinya setiap pekerja yang full time di gereja itu udah mulai muncul halo gitu kan sama keluar sayap karena mereka dengar firman terus. I'm not saying bahwa mereka tidak obey, saya bilang bahwa banyak mendengar firman Tuhan tidak sama dengan taat. Karena ada kuncinya nggak? Ada. Di Amsal menulis merenungkan firman itu siang dan malam. Lebih baik kamu baca Amsal 15 ayat 16 sampai 17. Saya baca itu bareng Tessa dan kayak it etch di kepala saya. Amsal 15 ayat 16 sampai 17. Penasaran kan? Nggak akan saya bacain. Cari sendiri. Amsal 15 ayat 16 sampai 17. It's easy. 15, 16, 17. 15, 16, 17. Cuma baca itu sekali. Itu ingatnya sampai sekarang. Lebih baik kamu renungkan 1-2 ayat daripada kamu coba dengar firman ini, firman itu, mulai komen kan, oh kurang kupasnya kurang dalam, kupas apaan gini, kupas apaan kurang dalam. Lu yang kurang kupas dalam karena yang harusnya lu kupas adalah firman Tuhan bukan khotbah orang. Ouch. Okay, I need to move on. Enough. Next. Kenapa kita gagal untuk hidup taat? Kedua adalah kenyamanan. Kenyamanan. Kenapa kita gagal untuk taat? Karena it's uncomfortable. Untuk hidup taat, taat parsial, hanya di area yang gak terlalu mengganggu, saya akan taat. If it's easy for me to give perpuluhan, kalau mudah untuk kasih perpuluhan, saya akan berikan. Tapi kalau suruh putusin hubungan saya yang berantakan ini, no God, no. Mujizat akan terjadi. Firman-Mu ya dan amin gitu kan. Hey, jangan taat parsial. Ketaatan parsial adalah exactly apa yang dilakukan oleh Saul. Jadi taat parsial selama nyaman dia akan taat. Selama buat dia, interestingly this guy, buat dia nyaman buat bunuh segenap bangsa Amalek. Tapi nggak nyaman buat dia bunuh Agag. Karena Agag ini, trofinya dia. Right? Ini reputasi dia, rely on bawa Agag ini kemana-mana. Taat selama nggak sakit. Ini kenyamanan. Mirip simpatisan yang tadi. Ketiga, penyebab kegagalan untuk hidup taat. 1, tidak tahu. Oh, udah tahu tapi pilih-pilih. Benar nggak? Ke 1 tidak tahu. Ini udah tahu nih nomor 2. Tidak tahu tapi pilih-pilih. Yang nyaman saya lakukan, yang tidak nyaman saya tidak lakukan. Yang lebih parah adalah step ke pembenaran. Bukan cuma milih-milih, tapi you start to justify dosa yang kamu tahu adalah dosa. Itu bukan weakness, itu bukan masa lalu, itu active sin hari ini. Dan kita mulai cari pembenaran. Bukan salah saya. Kayak apa yang Saul lakukan yang akan kita pelajari sebentar lagi. Kita tidak lagi melihat ketidaktaatan sebagai sesuatu yang keliru. Awal-awal kamu tahu kamu lagi tidak taat sama Tuhan. Kamu tahu ini salah. Tapi sekarang kalau orang nanya kamu, enggak sebenarnya ya itu debatable lah. Asik. Sejak kapan debatable gitu. Obedience is obedience. Right? Kita membangun echo chamber yang membenarkan tindakan kita. Ini menarik. Kamu mulai pilih-pilih kamu ngobrol sama siapa. Karena kamu tahu beberapa orang akan menyerang ketidaktaatan kamu. Beberapa orang lain akan, iya nggak apa-apa kok, make sense kok yang lo lakukan, make sense. Emang mestinya begitu. Ya siapa sih yang nggak sakit digituin, you know. And it feels good. Dan kamu mulai bangun echo chamber yang tidak berani jadi Nathan atau jadi Samuel buat kamu. Because it's comfortable untuk membenarkan apa yang kita putuskan selama ini. Ini make sense. Saya disakiti. Ini semua orang juga akan bereaksi seperti ini dan lain sebagainya. So ini penyebab kegagalan untuk hidup taat. Ingat, renungkan, evaluasi. Apakah kamu tahu atau tidak tahu yang Tuhan inginkan apa? Oke. Lanjut. 1 Samuel 15 ayat 12 berkata seperti ini. Lalu Samuel bangun pagi untuk bertemu dengan Saul. This is a very interesting verse. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Dia habis didengar Tuhan kan. Habis dengar Tuhan bahwa Tuhan udah kecewa banget nih Mas. Oke. Dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia akan datang ke Saul dan menyampaikan. Tapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Mohon maaf. 1 Samuel 15 ayat 12. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. I hope you get this. Saul bukan cuma chose disobedient, dia bangun tugu buat diri dia sendiri. After all that. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal.
Si Saul menjadikan disobedient dia sebagai suatu milestone dalam hidupnya. Kita mungkin berpikir, aneh banget. Udah, orang kan kalau pilih nggak taat, ngumpet-ngumpet ya, bener nggak? Ya kalau saya sih gitu ya, nggak tahu ya teman-teman. Kalau kamu nggak taat, kamu tahu kamu dosa, ngumpet-ngumpet lah ya. Jangan ada yang tahu gitu kan. Saul udah sampai ke tahap pembenaran and beyond, dia malah bikin tugu gitu. Dia mendirikan baginya sendiri suatu tanda peringatan. This is me. Oh, gitu sih. Ini Agak ada di sini, Amalek udah pada mati. Dia mendirikan baginya suatu tanda peringatan. Seberapa banyak dari kita menjadikan dosa kita sebagai suatu achievement. Kalau dipikir-pikir ya, kalau gue dulu nggak dosa kayak gitu ya, Tuhan nggak bisa pakai gue kayak gini. Mohon maaf gitu ya. Mohon maaf. Tuhan bisa angkat kamu dari dosa segelap apapun, tapi dosa nggak pernah jadi suatu milestone atau achievement. You never designed that way. I was never designed that way. Itu tetap suatu kegagalan. Setiap kali nengok ke belakang, ke dosa kamu yang kemarin, itu bukan achievement. Itu learning point. Supaya besok nggak kayak gitu lagi. Lihat seberapa jauh Merrick sudah jatuh dan seberapa besar tangan Tuhan yang mengangkat dia. But I should never look back dan melihat itu sebagai achievement. Banyak dari kita yang melihat sin sebagai achievement. Oh, di gereja nggak ada yang ngerti gue karena dosanya nggak ada yang sedalam gue. It's not achievement. Kita bukan lagi adu gede dosa, kita bukan lagi adu gede kepahitan. Nggak ada di sini yang kepahitannya separah gue. So what gitu? Emang lu dapat kado gitu kalau lu paling pahit di segereja gitu kan? Enggak. Jangan bangun monumen akan dosa di masa lalu. It's not an achievement. Kalau kamu melihat ke belakang, jadikan itu peringatan. Satu, Tuhan baik. Seberapa begonya gue dan seberapa baik dan panjang sabarnya Tuhan yang menebus gue dari hidup lama gue. That is what we should remember ourselves. Jangan jadiin itu sebuah achievement buat orang lain. Gue back then gitu. Lu mah masih gak ada apa-apanya. Dosa aku gitu. Kenapa ya? Lanjut ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Bravo, bravo Saul. Ketika Samuel datang, Saul langsung ngomong, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Agaknya masih ada loh. Agaknya masih di dalam kerangkeng di belakang dia loh. Lembu, domba, tambun, mobil mewah, apartemennya masih dibawa loh sama dia. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Dan bunyi lembu yang kudengar itu? Rakyat lu mulai ngembek gitu, habis menang battle. Itu suara apa kalau gitu? Kata Samuel. Wow. Suara apa yang sampai ke telingaku? Kata Samuel. Ketika Saul merasa, hidupku sudah taat lah dibanding yang lain. Aku udah menang lawan Amalek. Aku udah achieve a lot of great things. Tapi Samuel bilang ke dia, itu bunyi apa yang gue dengar? Kalau Samuel hari ini datang ke kamu dan saya, terus nanya, bunyi apa yang aku dengar? Apakah cara kamu pacaran masih, kedengeran sama Samuel? Kambing domba. Semua juga pacaran kayak gitu. Gak ada yang jaga kekudusan. What's so special about it? Everybody does that. Aku kan terluka. Aku butuh figur ibu, bapak gitu kan. What else? Kambing domba apa yang ku dengar itu, kata Samuel. So, hari ini I hope kamu seperti saya mulai mendengar bunyi kambing domba sendiri. Saya nggak lagi pointing out anyone, saya lagi mendengar kambing domba saya teriak-teriak. I hope kamu juga dengar kambing domba kamu teriak-teriak. How you date? How you speak? Apakah demeaning, sarkastik, ngerendahin orang? How you treat some people? Cara kamu bicara sama customer service? Cara kamu bicara sama sopir ojol? How you hold on to grudge? Kepahitan yang masih kamu pegang pas kamu lagi dengar ayat ini. Samuel yang berkata, kalau begitu bunyi apa yang sampai ke telingaku? How you are enslaved? We are enslaved by porn? Browsermu teriak-teriak ke telingaku, kata Samuel. Mateng gak? Waduh. ampun gitu kan.
VPN-mu sampai ke telingaku, kata Samuel. Hey, how you harbor envy? Iri hatimu, dengkimu sampai ke telingaku. Atau gimana cara kamu perpuluhan? Rekening bankmu berteriak ke telingaku. Are we choose live in obedience atau enggak? Kemalesanmu berteriak ke telingaku, kata Samuel. Hey, I know kamu ngapain jam 10 hari Minggu. I know kamu ngapain di jam home. I know it's very convenient and comfortable untuk kamu tidak ikut. Dan itu berteriak ke telingaku. Hey, ini lagi, I hope setiap kita mulai mendengar kambing domba yang kamu masih bawa hari ini. Yang saya masih bawa hari ini berteriak dan bilang, hey, we need to deal with that. Kita tahu itu adalah, ketidaktaatan dan kita perlu berurusan sama ketidaktaatan tersebut. So prinsip kedua, Tuhan menghendaki ketaatan sepenuhnya. Karena ketaatan parsial sama dengan ketidaktaatan. Tuhan menghendaki ketaatan sepenuhnya karena ketaatan parsial sama dengan ketidaktaatan. Ini prinsip kedua. Oke, kita bisa justify, kita bisa pilih-pilih yang comfortable doang, tapi in the end, ketaatan parsial sama dengan ketidaktaatan. Lanjut, ayat 15. Masih a lot of things kita bisa belajar dari Saul. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab, I hope you open your Bible, ayat 15. Semuanya itu dibawa dari orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tapi selebihnya telah kami tumpas. Ada yang interesting gak di ayat 15 ini? Interesting karena dia throw rakyatnya under the bus. 15 ayat 9 bilang apa? Tetapi Saul dan rakyat itu, ini kayak udah lu pernah kan di posisi itu kan, udah di-set sama-sama, pas lagi ada isu, kemudian bos lu bilang, iya nih emang kerjaan dia gak bener. Mohon maaf bos, gitu kan ya. Kita kan kerjain bareng gitu kan, lu kan review kerjaan gue, kenapa pas salah gue yang sana, kan ini bukan curhat, tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Di ayat interesting karena di ayat 15 dibilang, jawab Saul, rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu. Pertanyaan saya, kalau kamu udah tadi dengar kambing domba kamu berteriak-teriak, kamu dengar nggak? Kalau kamu renungkan ayat ini, yang jadi rakyat buat kamu hari ini siapa? Mantan gue. Kalau gue nggak dikecewain sama dia, gue nggak akan live in disobedience kayak gini. Orang tua, kalau orang tua gue nggak berpisah, gue tidak akan hidup semena-mena dan seenak-enaknya. Ini karena ada akar pahit yang aku tidak berurusan. Lah udah tahu gak berurusan, bukan berurusan malah berurusan. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba. Pertanyaannya, siapa yang jadi rakyat di hidup kamu hari ini? My church could have been better. NLC ini terlalu banyak omong kosongnya. Harusnya komunitas ini lebih X, lebih Y. Pasanganku should have been better. Dulu waktu pacaran baik, ramah, waktu pacaran perhatian. Sekarang, ya kan, istrinya atau suami jadi rakyat buat dia. My colleagues keep getting on my nerves. Teman kantor gue, Tuhan menempatkan aku di tengah serigala. Salahin teman kantor, salahin istri, salahin suami, salahin gereja. My friends should start acting like Christians. Interesting. Karena lu juga Christians. My friends yang salah. Sahabat katanya teman. Gak pernah ajak makan. Lu gimana? My friend should start acting like Christians. My friend gak pernah peduli sama saya. My family raised me this way. Ya kan? Dari Hillsong ganti ke I was born this way gitu kan. I was born this way. My family raised me this way. Ini yang gue tahu. Dari kecil yang gue lihat dari orang tua gue begitu. Interesting. Sampean umur berapa? 15. Make a choice for yourself. Make a decision for yourself. Repent from your and my sin. Kita udah dewasa. Gak ada lagi kita bawa-bawa rakyat nih. Rakyat salah siapa? Throw pasangan di throw under the bus. Komunitas di throw under the bus. Ketua home di throw under the bus. Youth pastor di throw under the bus, which is fine. Mungkin emang itu tugasnya gitu kan.
Right? Orang tua di throw under the bus nih karena orang tua saya, karena ini, karena itu. Ayat 16. Sudahlah kata Samuel kepada Saul. Interesting ya. Lu tahu gergetannya Samuel kan? Ini sama kayak gergetannya Tuhan ke kita gitu kali. Jangan-jangan. Sudahlah, enough. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Interesting, karena ketika Samuel datang ke Saul, beda ya. Waktu Nathan datang ke Daud dan menyampaikan, terus Daud kayak halu, habis disampaikan, lu yang berdosa, Daud kayak udah diem, buka sobek, mengoyakkan bajunya, which is a very huge practice, menunjukkan bahwa dia berduka. Yang ini bilang, rakyat, not me. My ex, it's my family, it's my pastor. Made me this, kata Saul, sudahlah aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Lanjut, saya lompat sedikit ke ayat berikutnya. Ayat 20. Ini setelah back and forth beberapa ayat lagi, dari ayat 16, di ayat 20 dikatakan seperti ini. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang telah mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Masih loh, masih nih orang bilang, aku udah kok, udah dengar Tuhan, cek. Ikut jalan disuruh Tuhan, cek. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tapi orang Amalek itu sudah kutumpas. Dia mulai make justification. Aku udah kok, udah dengar suara Tuhan, udah. Aku udah pelayanan kok, aku udah ke gereja kok, aku udah dengar firman kok hari ini. Udah. Tapi aku membawa Agag, dan kambing dombanya masih ikut. How scary ketika kita lebih mudah identify ourselves with Saul daripada Daud gitu. Tetapi rakyat, ayat 21, again, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumbas itu, for the first time di pasal ini kita baca, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di Gilgal. Wow. Awal-awal udah salahin rakyat. Sekarang bukan cuma rakyat. Ini rakyat salah, tapi gue bisa understand kok mereka mau mempersembahkan korban buat Tuhan. Allahmu di Gilgal. Interesting ya. In this whole verse dia merasa dirinya taat sama Tuhan. Tapi dia deep down tahu, setiap dia ngomong Tuhan, dia bilang Tuhan Allahmu. Bukan Tuhan Allahku. Dia tahu deep down, dia melakukan sepertinya untuk Tuhan, tapi dia tidak melakukannya untuk Tuhan. Tuhan Allahmu di Gilgal, kata dia. Ini kayak ayat 22, boom. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran? Kalaupun dia bilang, I think kalau bahasa hari ini, Samuel akan bilang, even if that is true, bisa jadi Saul ngibul ya. Right? Dia udah ngibul. Tadi kan dia sama-sama rakyat, itu udah ngibul satu. Tapi apakah mereka menyelamatkan lembu dan domba itu buat mereka sendiri atau buat persembahan? We never know gitu kan. Kalaupun itu benar, jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti ketika mendengarkan suara Tuhan. Interesting. Ayat 22 ini foreshadowing apa yang terjadi ribuan tahun later. Karena di sini dibilang Samuel berkata, apakah Tuhan berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Hey, ini principles dan kita harus ingat. Ketaatan lebih baik daripada persembahan. Ketaatan lebih baik daripada pencapaian. Nih, ingat nih. Ketaatan lebih baik daripada pencapaian. Kamu, look, saya sudah jadi terang buat kantor saya, buat bangsa ini, buat gereja ini. Doesn't matter. Kata Samuel, it matters, but the most important thing adalah mendengarkan lebih baik. Korban sembelihan baik. Mempermuliakan Tuhan baik, giving back credits to God baik, tapi mendengar lebih baik dari korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Hey, saya mau ajak kamu naik time travel dari Saul dan Samuel, kita pause, kita naik mesin waktu, kita lompat ke ribuan tahun setelahnya. Di suatu rumah ada dua orang. Ketika ada anak Allah datang ke rumah itu, ada dua orang, kakak beradik. Yang satu sibuk mempersiapkan segala korban, segala pelayanan, untuk make sure Yesus ini get the best ministry ever gitu kan.
punya experience, the best experience ever. Menginjil di rumah mereka. Yang satu duduk di kaki Yesus dan mendengar dan memperhatikan. Apa yang Yesus katakan? Marta sibuk, tapi Maria tahu yang terbaik. Karena dia duduk and listens to apa yang disampaikan sama Tuhan. Ini speaks paling keras ke saya yang setiap minggu, hampir setiap minggu kita mempersiapkan ibadah. Tapi pertanyaannya, ini speak, I hope ini speak lebih keras ke saya dibanding ke setiap kamu. Apakah kamu lebih sibuk show your achievement, show your ministry, daripada duduk dan mendengar dan memperhatikan? Kalau kata Samuel, duduk, mendengar, memperhatikan. Translated tuh merenung, evaluasi, implementasi firman Tuhan dalam hidup lo. That is way better daripada korban bakaran. That is way better daripada perpuluhan kamu yang kalau dibikin grafik naik terus nih, asik. Sorry kak, saya awalnya mulai 10%, boleh nggak kalau sekarang 90%? Asik gitu kan, keren gitu. Tapi Samuel berkata, mendengar lebih baik. Lebih baik ya, korban sembelihan tidak baik? Enggak, you got it wrong. Itu baik. Achievement kamu, persembahan kamu, pelayanan kamu, itu baik. Tapi pertanyaan utama, apakah kamu mendengar dan memperhatikan? Listen closely. Untuk apa yang Tuhan lagi coba bicara pada setiap kita. Oke? Ayat berikutnya, it keeps kayak you wish at this point gitu kan. Saul udah oke, fine. Gue bikin salah, ampuni gue. You wish. Karena ayat 24 bilang gini, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Finally, dia sepertinya bertobat. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Again and again. Selalu ada alasan, selalu ada justifikasi, selalu rakyat dibawa-bawa. Sementara untuk Daud, aku berdosa kepada Tuhan. Tapi Batsheba gak tutup jendela gitu. No, dia gak pernah nyebut itu. Aku berdosa kepada Tuhan saja aku berdosa. Titik. Nah ini enggak, aku takut sama rakyat, jadi aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah Tuhan. Ingat ya, ini ada another interesting point, ada 3 poin yang dia sebut di sini. Ampuni kiranya dosaku, kembali bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah Tuhan. Dia ampuni dosa, it's not the end buat Saul. It's not the Kalau buat Daud, ampuni dosa, mendapatkan pengampunan dosa adalah tujuan utama. Buat Saul, pengampunan dosa bukan tujuan utama. Buat Saul, tujuan utama adalah kembali bersama-sama dengan aku. Why? Then you ask why? Kenapa nih orang kayak ampuni dosa, tapi habis ampuni dosaku, kembali bersama-sama dengan aku. Ayat 30, we understand kenapa Saul ngomong gini. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, titik, koma. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. By this time, you know, pertobatan dia itu cuma supaya apa? Cuma supaya si Samuel ini jalan balik sama dia ke rakyat. Karena that's the most important thing buat dia. Bukan diampuni dosanya, tapi dia pengen si Samuel masih show respect sama dia dan balik ke rakyat bareng sama dia. Kembali bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah Tuhan Allahmu. 2 kali dia ngomong kayak gini. Kembali, back with me. Jadi dia kan ngomong berdua, back with me, jalan sama-sama. Karena gini, buat dia optics is everything. Buat Saul. Kalau habis dia di-rebuke sama Samuel, terus Samuel pergi, rakyatnya akan mulai tahu kan, wah gila nih raja kita udah gak diberkati nih. Bener gak? Tapi kalau Samuel kemudian datang jalan sama Saul ke mereka, oke, kayaknya Saul agak-agak disobedient, tapi udah diampuni lah, kita masih jadi bangsa pilihan. Bener ya? That's the optics yang Saul kejar. Makanya dia bilang, aku berdosa, ampuni dosaku, whatever. Yeah. I was sinning, yeah, right. Forgive me, but back with me. Tunjukkan hormatmu kepadaku. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku. And I don't know apa yang terjadi, karena di ayat 31, akhirnya Samuel mau mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Hey, ini kalau dari optiksnya rakyat bangsa Israel, ini cuma Saul jalan balik,
sama Samuel, kemudian Saul sujud menyembah Tuhan. Orang-orang lihatnya dia adalah orang yang pertobatannya sungguh-sungguh. But you know behind the scene, the only reason dia sujud nyembah Tuhan cuma supaya si Samuel mau balik dan dia bisa save his reputation and achievement at the same time. Ini yang dilakukan Saul. Karena pertobatan dia, ketaatan Saul parsial. News flash untuk setiap kamu dan saya. Setiap kamu yang mendengarkan firman ini dan saya, guess what? Ketaatan kita parsial. Itu not even up for debate. Semua kita ketaatannya parsial. Belum ada kita yang sampai ke ketaatan penuh. Karena kita disempurnakan sehari demi sehari sampai serupa Kristus. Atau sampai Tuhan datang, whichever comes first. Atau kita berpulang, tapi serupa Kristus, whichever comes first. Again, itu yang terjadi setiap hari adalah battle buat kita hidup dalam sanctification untuk makin obedience dan semakin set apart dipakai Tuhan. But setiap kita hidup dalam ketaatan parsial, tapi Tuhan selalu menghendaki pertobatan penuh untuk ketaatan parsial. Kalau kita belajar dari Saul, pertobatan dia nggak pernah pertobatan yang penuh. Pertobatan dia juga pertobatan parsial. Dia nggak pernah sungguh-sungguh berurusan sama lembu domba. If you guys, saya nggak sempat baca pasalnya sepenuhnya, pasal yang menarik itu. But actually, yang bunuh Agag akhirnya siapa? Samuel. Gila nggak sih guys? Udah dibilangin kan, lu bunuh semua nih, Agag masih ada gitu kan. Dia nggak mau lay hands on Agag, achievement trofinya dia. Sampai yang bunuh akhirnya Samuel, nabi yang sampai ngebunuh Agag. Gara-gara Saul masih gak mau berurusan. Ya at least orang-orang udah semaksimal mungkin lah lihat Agag gue gitu kan. Agag gue keren ya guys. Mati loh, kalah loh. Tuhan menghendaki pertobatan penuh untuk setiap ketaatan parsial. Saya tutup sama ini. So our obedience, ketaatan kamu, ketaatan saya, cara kita supaya bisa close the gap between where we are today, kamu di mana level ketaatan kamu sekarang, sama level ketaatan penuh sama seperti Kristus tuh ada banyak. Ada reputasi, ada kenyamanan, comfort, ada dreams. Kadang-kadang cita-cita kamu, keinginan kamu yang sudah di-shape sama dunia, membuat kamu gak bisa obey sepenuhnya sama Tuhan. That's good. Setiap cita-cita kamu yang sudah di-shape sama dunia, membuat kamu gak bisa sepenuhnya obey sama Tuhan. Kadang-kadang kehendak kamu sendiri yang bikin kamu gak bisa obey sama Tuhan. Reputasi kamu on the line kalau kamu obey sama Tuhan. Keutuhan keluarga kamu on the line kalau kamu obey sama Tuhan dan bilang, hey, I believe in Christ. Comfort kamu on the line kalau kamu bilang, hey, I want obedience. Meskipun comfort saya akan hilang, meskipun teman saya beberapa akan hilang, meskipun saya gak bisa jajan sebebas Merpati, my comfort akan hilang, but I choose obedience. Your dreams mungkin akan hilang kalau saya pilih ini. Kalau saya pilih taat, chance saya untuk mencapai cita-cita saya makin kecil. But guess what? Mungkin yang tahu saya didesain buat apa adalah yang desain saya, bukan saya. I hope this gets to you. Cita-cita saya mungkin gak tercapai. Tapi kalau saya percaya sama Tuhan, dan dia yang desain saya, mungkin dia yang tahu yang terbaik. The best version of me itu harusnya jadi apa. Your will, ketika kehendak kamu berbeda sama kehendak Tuhan. Ada yang bilang kayak gini, kalau boleh, biar cawan ini berlalu daripadaku. But it's not my will, but your will be done. Ketika kehendakmu bertentangan sama kehendak Tuhan, a full obedience artinya, bilang bahwa, hey Bapak, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Aku tidak mengerti kenapa ini terjadi, but I know your way is above my way. Your plan is above my plan. Your will is above my will. Kalau kita menyelesaikan perlombaan kita, kalau kita selesai hidup kita dan gak mencapai cita-cita kita dan tidak make a big impact menurut dunia, tapi you fulfill apa yang Tuhan mau, saya mau ingetin lagi, that's the best way to sign off. That's the best way to sign off. Karena aku tahu, aku hidup memenuhi kehendak Bapa. Enggak.
You sign off dengan follower sedikit, you sign off dengan posisi gak keren-keren amat, you sign off dengan keluarga yang masih belum bertobat, you sign off dengan mimpi yang belum tercapai, gereja yang belum jadi mega church. So what? Aim untuk hidup sesuai sama apa yang Tuhan mau. Saya boleh panggil teman present worship? So gap antara ketaatan kamu hari ini dan kehendak Bapa lie di satu jurang besar. Okay? Where you are today sama kehendak Bapa itu ada satu jurang besar yang namanya self-interest. Selama kepentingan pribadi kita, selama cita-cita kita, reputasi kita, kenyamanan kita, keinginan kita masih tidak bisa kita tundukkan, akan sulit buat kita hidup obey sama apa yang Tuhan mau. Saya berdoa, apa yang kita dengar hari ini menjadi penguatan buat kamu. You know what? Soldier on. Kalau ada satu phrase yang kamu ingat dari bacaan Saul ini, soldier on. Reputasi kamu gak membaik, achievement kamu gak membaik, financial situation kamu gak membaik, Tuhan mengambil orang-orang yang kamu kasihi, soldier on. It won't be easy, but you're never alone. Karena Tuhan bilang, aku memberikan kepadamu satu penolong, satu penghibur yang akan teach you how to deal with it, teach you how to stick to obedience, meskipun situasinya berantakan. Oke? Mari kita sembah Tuhan sekali lagi sebelum kita tutup ibadah hari ini. Kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Selalu berlebih hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami tidak kehilangan the sight of you, your goodness, your grace, your mercy yang sudah begitu besar dalam kehidupan kami.
Biar setiap kami bisa melihat ke belakang, melihat betapa setianya Engkau, betapa baiknya Engkau, betapa amannya kalau kami meletakkan our trust in you. Untuk Tuhan yang tahu segala yang terbaik, untuk Tuhan yang tahu segala situasi, untuk Tuhan yang paling mengerti setiap keadaan kami. Dan kami berdoa Tuhan berangkat dari kepercayaan kami ini Tuhan, kami bisa hidup obey, kami bisa hidup taat dengan apa yang Kau minta, apa yang Kau suruh, apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jurang self-interest kami yang mungkin hari-hari ini memisahkan kami dengan menghidupi kehendak Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar kami semakin berkurang dan Engkau semakin bertambah. Biar lebih dari achievement, lebih dari ministry, lebih dari impact-nya kami menempatkan duduk mendengar, duduk merenung, duduk mengaplikasikan firman Tuhan sebagai the main activities kami sebagai orang percaya. Kami berdoa Tuhan, berbicara pada setiap kami melalui pembacaan firman Tuhan yang akan kami lakukan masing-masing seminggu ke depan, melalui setiap khotbah yang mungkin kami dengar seminggu ke depan, melalui setiap situasi, keadaan yang kami hadapi seminggu ke depan. Biar kami semakin mengenal Engkau, biar kami semakin sadar bahwa the best place di dunia ini adalah Engkau. Bahwa the most secure place in this world adalah menempatkan trust kami kepada Engkau Tuhan. And we are safe. Kami mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Biar setiap firman yang disampaikan hari ini menjadi penguatan buat kami. Kami berdoa secara korporat, secara khusus buat Joanna dan anak-anaknya Tuhan. Untuk apa yang mereka hadapi hari-hari ke depan, Kau yang memberikan kekuatan Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang terus menguatkan mereka dalam setiap situasi mereka. Kami berdoa Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam situasi apapun, dalam kondisi-kondisi terberat, Engkau yang memberi penguatan, Engkau yang memberi penghiburan, Engkau yang memberi jalan keluar Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Meskipun seringkali kami tidak mengerti keputusan-Mu, meskipun seringkali kami tidak mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, tapi kami percaya Your way above our ways, Your plans above our plans, and Your will is the best place untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan menutup ibadah hari ini. Kami berdoa biar setiap firman yang kami dengar menjadi penguatan buat kami. Setiap lagu yang kami nyanyikan menjadi fondasi kami untuk hidup mempercayai Tuhan, meskipun di tengah perapian. Kami mengucap syukur Tuhan, kami siap menerima berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami alaskan ibadah kami hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus yang percaya. Katakan amin. Happy Sunday, God bless guys. Happy Sunday, everyone. Iya, aku bingung. That the God who was faithful back then is faithful now and will be faithful to the end. Jesus' mighty name, amen. Come on, Chris. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in.